Halo teman-teman, balik lagi sama aku Kurnia dari MSA 2017. Kali ini aku bakal jelasin ke kalian tentang praktikum konservasi acara ikan karang. Jadi di acara ini aku bakal kasih tahu kalian alat dan bahan apa aja sih yang kita gunakan, serta metode apa dan cara kerjanya itu bagaimana. Jangan lupa simak videonya ya. Let's go! Oke teman-teman, yang bakal aku jelasin pertama kali yaitu alat dan bahannya. Jadi karena ini di lapangan dan di laut, kita harus memerlukan alat dasar, yaitu berupa snorkel, masker, dan pin. Kalian juga bisa menggunakan pelampung sebagai alat keselamatan kalian. Selain itu, di tas ini udah ada beberapa alat dan bahan yang lain. Mari kita buka dulu ya. Ya teman-teman. Jadi di sini aku ada clipboard, terus ini juga ada sabak atau kertas underwaternya. Lalu aku ada botol ini bakal kita gunakan untuk mengambil sampel air. Kemudian ada kamera underwater. Lalu ada GPS ini untuk menentukan koordinat. Kemudian ada refraktometer untuk menentukan salinitas air sampel. Kemudian ada rolmeter. Rolmeter ini ukuran 100 meter, tapi nanti kita hanya akan menggunakan 50 meter untuk membuat transek. Lalu masih ada lagi termometer untuk mengukur parameter fisik. Dan juga ada, nah ini pH meter. pH meter ini akan kita gunakan untuk mengetahui kadar pH dari air sampel. Yang terakhir itu kita juga membutuhkan buku panduan identifikasi ikan karang, seperti itu. Nah, jadi kita akan menggunakan metode UVC untuk acara ikan karang ini. Metode UVC yaitu underwater visual census. Jadi kita hanya mengamati ikan yang ada pada sekeliling transek dengan jarak pandang kita itu 2,5 meter dari kanan dan 2,5 meter dari kiri. Langkah pertama yaitu kita harus membuat transek ukuran 50 meter dari garis pantai dan transek tersebut sejajar dengan garis pantai ya teman-teman. Ini simulasinya. Nah, jangan lupa ketika kita membuat transek pada titik ke-0 dan titik ke-50, kita mengkoordinatkan dengan GPS. Setelah kita mengetahui titik koordinatnya, jangan lupa didokumentasikan maupun dicatat pada hasil pengamatan. Nah, setelah kita menggelar transek ukuran 50 meter, kita akan mensensus atau mengamati ikan apa saja yang ada di sekeliling transek tersebut. Selalu diingat bahwa jarak pandang kita hanya 2,5 meter dari kanan dan 2,5 meter dari kiri. Untuk simulasinya seperti ini. Ini pura-puranya aku ada di titik 0 meter. Berenang di titik 10 meter. Aku melihat 5 ikan indikator. Nah, ikan ini akan kita dokumentasikan menggunakan kamera underwater. Dan jika kalian sudah menghafalkan jenis-jenis ikan karang yang termasuk ikan indikator, ikan target maupun ikan mayor, kalian bisa langsung mencatatnya pada hasil pengamatan. Kemudian berenang lagi pada titik ke 10 meter dari titik pertama, yaitu berarti titik ke 20 meter. Aku mendapatkan 10 ikan target. Nah, ini nanti juga didokumentasikan, dan jika kalian sudah menghafalkan, kalian bisa mengidentifikasinya langsung. Seperti itu sampai titik ke 50 meter. Tak lupa juga kita akan mengukur parameter fisik dari lokasi yang kita jadikan lokasi pengamatan. Nah, kita mengukur parameter fisik yaitu berupa suhu air dan suhu udara menggunakan termometer ini. Untuk mengukur suhu udara, kita akan memegang termometer ini di udara dan dibiarkan selama kurang lebih 3 menit sampai angkanya itu konstan. Jika sudah konstan, maka kita bisa menuliskannya di hasil pengamatan. Begitu pula ketika kita
dalam air kurang lebih selama 3 menit sampai angkanya juga konstan. Setelah itu kita bisa mencatatnya di hasil pengamatan. Lalu kita membawa botol ini untuk mengambil sampel air. Kita memasukkannya sampai penuh ya teman-teman, karena sampel air ini nanti akan diuji di laboratorium untuk mengetahui pH maupun salinitasnya. Nah, pengukuran salinitas maupun pH yaitu menggunakan refraktometer dan pH meter. Untuk pH meter ini penggunaannya sangat mudah, yaitu pH meter dicelupkan pada larutan buffer terlebih dahulu supaya dia netral, kemudian dikeringkan menggunakan tisu, baru kita celupkan pada air sampel. Nah, kita akan menunggunya beberapa saat sampai angka yang tertera di pH meter ini konstan. Jika sudah konstan, maka kita bisa menuliskannya di hasil pengamatan. Lalu kita akan membersihkannya, yaitu dengan cara kita mengeringkan dulu, lalu kita celupkan di larutan buffer, dikeringkan dengan tisu, baru kita tutup pH meter ini. Kemudian salinitas kita menggunakan refraktometer untuk mengetahui berapa salinitas air sampel tersebut. Oke teman-teman, jadi itu tadi penjelasan dari aku tentang alat dan bahan apa aja yang digunakan, metode apa, lalu cara kerjanya bagaimana. Hasilnya tadi juga kita udah mendapatkan 5 ikan indikator dan 10 ikan target. Jadi ikan-ikan ini bakal dicatat datanya di Excel, kemudian bakal diolah lebih lanjut menggunakan rumus-rumus yang ada, misalkan seperti keanekaragaman, kemelimpahan, seperti itu. Jadi teman-teman, ini adalah sebuah contoh hasil pengamatan pada acara ikan karang. Pada tabel pengamatan, kita mengisi kelompok, famili, dan jumlah ikan yang kita temui. Pada saat simulasi di video, kita mendapatkan ikan mayor sejumlah 5 ekor dan ikan target sejumlah 10 ekor. Pada ikan mayor, aku simulasikan bahwa ikan yang kita dapatkan adalah Acropomatidae sebanyak 2 ekor, Apogonidae sebanyak 1 ekor, dan Centrisidae sebanyak 2 ekor. Sedangkan pada ikan target, kita menemukan Acanthuridae sebanyak 3 ekor, Scaridae 2 ekor, Serranidae 2 ekor, dan Siganidae 3 ekor. Maka jumlah yang kita amati pada saat simulasi yaitu berjumlah 15 ekor. Nah, jika kalian masih bingung tentang metode UVC ini, kalian bisa melihat gambar di samping. Jadi ini adalah gambaran posisi kita ketika melakukan pengamatan menggunakan metode UVC. Jadi teman-teman, itu tadi penjelasannya dari aku. Apabila ada kurangnya mohon maaf, tapi semoga kalian bisa memahami videoku ini dengan baik. Apabila kalian masih bingung, kalian bisa menanyakannya ke asisten, atau kalian juga bisa mencari referensi dari YouTube, jurnal maupun buku seperti itu ya. Ya, akhirnya kita ada di penghujung video yang besar ya teman-teman. Karena setelah ini aku masih ada 2 video lagi, yaitu praktikum konservasi acara terumbu karang. Yang pertama dengan metode LIT dan PIT, dan yang kedua yaitu menggunakan metode UPT. Sekian dari aku.